Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Herlina Dahi, bekerja di unit SMP Swasta Bintang Laut dengan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema teks persuasi dengan subtema struktur teks persuasi. Sebelum kita membahas lebih jelas pada materi ini, ada kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, menelaah struktur kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik di lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yakni menelaah struktur kebahasaan dan isi teks persuasi, menyimpulkan permasalahan aktual yang perlu diangkat untuk diberi masukan sebagai bahan menulis teks persuasi. Yang ketiga, membuat teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan, baik secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Dan indikator yang terakhir yaitu menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Pertama, dengan mengamati teks persuasi, siswa mampu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks persuasi dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks persuasi, siswa mampu menyimpulkan permasalahan aktual yang perlu diangkat untuk diberi masukan sebagai bahan menulis teks persuasi. Yang ketiga, dengan kerja kelompok, siswa mampu membuat teks persuasi baik berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan, baik secara tulis dan lisan, tetapi memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah dengan kerja kelompok, siswa mampu menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan, baik secara tertulis dan lisan, tetapi memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan tanyakan kepada anak-anak kami. Pernahkah kamu memberi saran atau ajakan kepada seseorang? Bagaimanakah kamu memberi saran atau ajakan kepada seseorang? Apakah Anda pernah melakukan tindakan persuasi? Adapun manfaat pembelajaran untuk kita pada hari ini yaitu mampu meyakinkan pendapat itu kepada orang lain, mampu mengendalikan emosi, dapat menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan tujuan tercapai. Itulah manfaat pembelajaran kepada kita pada hari ini. Nah, baik, kita akan bahas materi tentang struktur teks persuasi. Apa yang dimaksud dengan struktur teks persuasi ini? Struktur teks persuasi adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya dari teks persuasif yang merupakan jawaban dari pernyataan mengajak atau menghimbau seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Di dalam struktur teks persuasif ini juga terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Ketiga, pernyataan ajakan. Keempat, penegasan kembali. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu.
Pengenalan isu. Pengenalan isu ini berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik permasalahan yang menjadi dasar tulisan yang dibahas dalam teks. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi sejumlah pendapat penulis tentang isu yang diangkat pendapat tersebut, disertai dengan fakta dan data sehingga kedudukannya jelas. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini adalah inti dari persuasi, yaitu berupa dorongan atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Ciri utamanya adalah banyak dijumpai dengan kata-kata ajakan, sehingga pembaca dapat mengikuti apa yang disampaikan penulis. Keempat, penegasan kembali. Pada penegasan kembali ini merupakan bagian atau berisi penegasan dari pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai dengan ungkapan kata seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Untuk lebih jelasnya, kita terapkan pada teks persuasif contoh dari pengenalan isu. Contoh pengenalan isu ini yang dikenalkan dan disajikan yaitu suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober. Itulah contoh dari pengenalan isu. Yang kedua, contoh rangkaian argumen. Pendapat atau rangkaian argumen dapat disajikan pada contoh yaitu bangsa Indonesia pada waktu itu perlu bersatu dalam menghadapi penjajah yang bermaksud memporak-porandakan bangsa Indonesia. Selain itu disajikan bahwa modal persatuan bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan. Adapun fakta dan data yang mendukung yaitu dikenalkannya Sumpah Pemuda dan diproklamasikannya kemerdekaan itu. Yang ketiga, contoh pernyataan ajakan. Pada bagian ini disajikan ajakan kepada pemuda dan pelajar untuk mempelopori semangat persatuan yang dahulu pernah diwujudkan dalam Sumpah Pemuda. Yang terakhir adalah contoh penegasan kembali. Penegasan kembali ini disajikan tentang semangat persatuan dan kesatuan pemuda yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. Hal tersebut diperjelas dengan kata kunci yaitu dengan kata demikianlah. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita pada hari ini, silakan anak-anak kami menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Kemudian tuliskan di selembar kertas sebagai bahan refleksi Anda apa kelemahan dan kelebihan yang Anda dapatkan pada proses pembelajaran pada hari ini. Sebagai tugas kepada anak-anak kami, silakan buat teks persuasi, lalu Anda tentukan strukturnya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi pembelajaran yang Anda dapatkan bisa bermanfaat bagi anak-anak kami. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang materi kaidah kebahasaan teks persuasif. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Selamat siang, Yahoo.